Oke guys, jadi kita mulai merakit aja untuk bagian dari tulang dengan sisi samping, bagian samping kiri dan samping kanan. Di sini kita gunakan air nailer menggunakan kompresor. Kita satukan untuk bagian samping dengan belakang ini karena nanti akan kita buat sebagai rangka lacinya. Berikutnya kita mau pasang tulangan untuk bagian depan atau penahan dari lacinya. Pertama kita kasih dulu lem kayu dan berikutnya kita kasih paku tembak untuk penahan sementara guys. Nah, di sini kita lakukan coak untuk bagian sampingnya, jadi bagian tulangan ini bisa rata dengan bagian sampingnya. Kita lakukan di kedua ujungnya. Dan berikutnya kita mau pasang partisinya guys. Di sini saya menggunakan partisi blok melamin 2 muka karena dengan tujuan kita tidak perlu lagi untuk melapis HPL dan bagian ini memang tidak terekspos, jadi tidak perlu kita kasih HPL. Agar teman-teman lebih mudah untuk melakukan proses paku, kita bisa menggunakan mal-malan atau jig. Jadi kita sesuaikan dulu untuk bagian dalam yang mau kita buat itu berapa, kita buat potongan kayu sebagai penanda. Dan berikutnya kita kasih juga air nailernya dari bagian depan guys. Berikutnya kita juga pasang untuk partisi di bagian sisi dari laci yang satunya. Berikutnya kita siap untuk menempel HPL di bagian dari penahan dari lacinya menggunakan HPL. Pertama kita gunakan lem kuning di satu sisi di bagian dari permukaan kayunya guys. Berikutnya kita tempel bagian dari posisi untuk tulang antara laci dengan bagian atasnya. Di sini kita hanya menggunakan setengah dari HPL karena nanti bagian satunya kita akan lapis lagi menggunakan blok melamin lalu kita tempel dengan HPL lagi guys. Untuk bagian bawah atau bagian dasar dari rangka laci ini kita juga gunakan edging, tetapi di sini kita menggunakan edging hasil potongan dari HPL. Kita harus memberi tekanan dan berikutnya kita rapikan menggunakan kikir tangan atau hand profile. Dan berikutnya kita rapikan sisa HPL dari ujung untuk bagian dari tulangan dari bagian lacinya guys. Kita lanjutkan untuk menempel di dobelan untuk rangka lacinya karena nanti dobelan ini akan rata dengan drawer face atau dari muka lacinya guys. Di sini kita menggunakan HPL untuk bagian luarnya, yang sedangkan yang di bagian dalam tadi kita hanya langsung menempel antara permukaan kayu yang satu dengan yang satunya guys. Dan berikutnya untuk bagian atas kita juga siap untuk menempel edging. Di sini kita tidak menggunakan edging HPL tetapi kita menggunakan edging PVC. Edging PVC yang kita gunakan ini berukuran 42 mm kali ketebalan 1 mm. Kita tempel untuk bagian atasnya setelah kita beri lem kuning di kedua sisinya. Dan berikutnya kita mau rangka untuk bagian headboard atau sandaran kepalanya. Di sini saya menggunakan triplex 9 mm untuk sebagai dasar, 18 mm untuk bagian tulangan belakangnya. Kita berikan dulu lem kayu agar nanti tulangan ini bisa benar-benar kuat guys. Lalu kita berikan paku tembak atau air nailer menggunakan kompresor, atau teman-teman juga bisa menggunakan air nailer yang elektrik. Kita berikan untuk bagian tulangan ini di sekeliling bagian atas, bawah, dan juga samping. Setelah itu kita juga gunakan air nailer lagi. Jika diperlukan kita juga kasih lagi tambahan tulangan untuk di bagian tengah-tengahnya guys. Dan berikutnya kita tempel HPL untuk bagian dari sisi luar atau sisi belakang dari dipan yang sedang kita kerjakan ini guys. Dan pastikan kita memberi tekanan setelah kita melakukan proses penempelan HPL.
Berikutnya kita juga mau lakukan penempelan HPL untuk di bagian drawer face atau muka dari laci yang nanti kita mau buat guys. Di sini kita tempel HPL untuk bagian drawer face atau muka lacinya ini tanpa kita potong-potong dulu. Jadi kita tempel HPL seukuran panjang, baru nanti kita potong menyesuaikan dari ukuran si muka lacinya guys, dengan tujuan agar serat kayunya dari HPL ini bisa sama dan juga mempercepat nanti proses untuk kita menyatukan ukurannya. Jadi kita tinggal potong-potong aja guys. Berikutnya kita rapikan menggunakan trimmer atau juga bisa dengan profil tangan guys. Setelah drawer face atau topi laci sudah kita tempel HPL, dan berikutnya kita mau tempel untuk bagian atas dari drawer face ini, karena untuk bagian atas ini nanti akan berfungsi sebagai posisi tangan kita untuk menarik lacinya guys. Setelah PVC kita tempel, kita lakukan proses penekanan sebelum kita lakukan proses heating gun. Dan di sini kita lakukan proses pemanasan menggunakan heat gun dengan harapan PVC edgingnya ini nanti bisa melentur dan kita bisa bentuk menyesuaikan dari kontur atau permukaan dari kayu yang kita mau tempel PVC edging ini guys. Dan seperti ini, saat nanti PVC edging itu sudah melentur, kita langsung tekan dan kita bentuk menyesuaikan dari pola potongan yang kita buat sebelumnya. Berikutnya kita potong edging PVC yang berlebih menggunakan cutter yang sudah dimodifikasi. Teman-teman bisa lihat di video sebelumnya pembuatan tentang edging PVC. Berikutnya kita tempel untuk bagian edging pada bagian lacinya. Kita gunakan metode yang sama seperti sebelum-sebelumnya menggunakan edging PVC, lalu kita rapikan menggunakan cutter yang sudah dimodifikasi dan ujungnya kita gunting menggunakan gunting standar aja guys. Kita rapikan bagian ujung sisi edging PVC yang masih tajam menggunakan cutter aja guys. Berikutnya kita rakit untuk bagian lacinya guys. Jadi kita hanya membuat persegi untuk bagian samping-samping, depan dan juga belakang. Pertama kita rakit untuk bagian depan dan bagian samping-samping. Setelah itu kita akan siap untuk menempel melaminto sebagai dasaran dari laci ini. Dan berikutnya baru kita pasang untuk bagian belakangnya guys. Melaminto yang kita gunakan kali ini dengan ketebalan 3 mm. Dan berikutnya kita pasang untuk bagian belakang dari laci ini. Kita gunakan skrup dengan panjang 7 cm dengan harapan laci ini nanti benar-benar bisa kuat saat kita taruh barang-barang guys. Kita lakukan penyekrupan dari ke semua ujung dari laci-laci ini, bagian samping dengan juga bagian belakang guys. Dan berikutnya kita mau pasang untuk relasinya guys. Kita pasang untuk bodi luar di permukaan dari rangka lacinya. Rel laci yang kita gunakan ini adalah tipe bearing dengan double track. Dan untuk bagian dalamnya, rel laci ini kita pasang di bagian samping dari lacinya guys. Kita pasang untuk rel ini di kanan dan kiri dari lacinya. Oke, dan berikutnya kita siap untuk memasang lacinya ke bagian rangka yang sudah kita kerjakan. Dan di sini proses untuk kita menyesuaikan dari topi laci atau drawer face-nya. Setelah itu kita tinggal skrup dari bagian dalam aja guys.
Jadi nanti dari bagian luar laci ini tidak akan terlihat lagi sekrup. Berikutnya kita lakukan proses instalasi aja. Pertama kita satukan untuk bagian rangka laci dengan bagian sandaran kepala atau headboardnya guys. Kita lakukan proses sekrup dari dalam dengan tujuan nanti sekrup itu tidak terlihat dari luar dan mempermudah untuk proses instalasi. Dan berikutnya kita pasang untuk sisi samping dari dipan ini. Kita lakukan proses yang sama untuk penyekrupan dari bagian dalam dipan ini guys. Selanjutnya kita pasang untuk bagian belakang dari dipan ini. Kita buat sikuan menggunakan kayu dengan tujuan kita sebagai pengganti untuk trapez atau kita meminimaliskan untuk penggunaan sekrup dari luar. Jadi nanti dari luar tidak akan terlihat sekrup. Sedangkan untuk kekuatan, sikuan ini sudah benar-benar bisa kuat untuk menahan dari beban yang akan nanti kita gunakan di dipan ini guys. Berikutnya kita pasang tulangan untuk bagian depan dari dasaran ambalannya guys. Karena nanti ambalan ini akan langsung bersentuhan dengan rangka lacinya. Jadi tulangan ini akan berfungsi untuk menahan dari dasar kasurnya. Kita lakukan proses pemasangan tulangan ini di sekeliling dari dipan ini guys. Dan berikutnya kita tinggal pasang aja dasaran kasurnya.